Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Zhang Yuntao tidak tahu siapa karakter yang membunuh Su Yi, jadi ketika dia melihat Su Yi kembali hidup-hidup, dia sangat terkejut. Meskipun dia dikalahkan di tangan Su Yi dengan 2 pedang, meskipun dia masih memikirkan masalah ini, dia tidak sabar untuk mengakui bahwa Su Yi adalah pemuda yang sangat menakutkan. Eksistensi yang jauh lebih tirani daripada para penjahat kuno seperti Nirvana. Bagaimana karakter seperti itu bisa dengan mudah dibunuh? Mata Wen Xinzhao menjadi cerah, dan Su Yi kembali dengan selamat, yang membuatnya juga lega. Yuan Heng dan Bai Wenxing disegarkan, dan Su Yi kembali, membuat mereka menemukan tulang punggung mereka. Juga minta Su Xiaoyou untuk memaafkan. Begitu Su Yi masuk ke aula, Zuo Xinghe bangun dengan tergesa-gesa, menyambutnya dengan malu dan cemas, dan membungkuk untuk memberi hormat. Adegan ini membuat Wen Xinzhao dan wajah mereka dingin. Benar saja, pembunuhan ini tidak terlepas dari klan Zuo. Pengampunan. Kejahatan apa yang dilakukan klan Zuomu? Mata Su Yi dingin. Wajah Zuo Xinghe menegang, dan dia berkata, ketika Anda memikirkannya, Anda dapat merasakan bahwa Zuo benar-benar tidak ingin menjadi musuh sesama Tao. Alasan mengapa yang terjadi hari ini adalah keluarga Zuo kita. Sebuah keluarga juga merupakan dipaksa. Berbicara, dia menjelaskan alasan dan semuanya. Ternyata setelah Su Yi meminta kesepakatan itu tadi malam, Zuo Xinghe setuju pada saat itu, tetapi dia sangat tidak mau. Jadi dia pergi mengunjungi Huo Yunseng di tengah malam untuk menanyakan tentang Su Yi. Setelah mengetahui tentang catatan masa lalu Su Yi yang menakutkan, Zuo Xinghe juga terkejut, menyadari bahwa jika dia bertobat, dia akan dengan mudah membuat marah Su Yi. Tetapi ketika Zuo Xinghe memutuskan untuk mencubit hidungnya untuk mengenali kesepakatan itu, seorang pembunuh misterius tiba-tiba muncul di kamarnya di tengah malam. Pembunuh itu berkata bahwa dia bisa membunuh Su Yi untuk keluarga Zuo, tetapi dia membutuhkan kerjasama dari keluarga Zuo. Jika Anda tidak setuju, Anda akan membunuh Zuo Xinghe. Di bawah ancaman kehidupan, Zuo Xinghe harus setuju. Pada akhirnya, Zuo Xinghe penuh dengan kepahitan. Kakak Zuo, siapa pembunuhnya? Kamu pasti terlalu berani. Zhang Yuntao mengerutkan kening. Pria itu adalah seorang tukang perahu, salah satu pembunuh utama di Laut Kepahitan. Suara Zuo Xinghe rendah, jika bukan karena sosok yang begitu menakutkan, aku tidak akan berubah pikiran. Tukang perahu. Ada napas terengah-engah di arena. Siapa yang tidak tahu, pembunuh misterius yang pernah membunuh Muda Oren, biksu besar dari alam transformasi roh. Dan ketika mereka berpikir bahwa Su Yi telah kembali hidup-hidup di bawah pembunuhan tukang perahu, mata semua orang yang memandang Su Yi berubah. Kepompong roh itu milikmu. Yuan Heng berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa, sebagai klan pertama di prefektur Yuping, klan Zuo akan kembali pada kata-kata mereka dan melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu seperti itu. Zuo Xinghe berkata dengan malu dan gelisah, rekan Taois, tenanglah, klan Zuo saya tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Untuk menebusnya, mereka tidak hanya akan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Taois Su tadi malam, tetapi juga menawarkan hadiah murah hati lainnya. Saya hanya berharap rekan Daois Su dapat mengangkat tangan Anda dan mengubah pertempuran menjadi batu giok dan sutra. Di prefektur Yuping, klan Zuo adalah klan pertama, dengan banyak industri dan kekuatan besar. Zuo Xinghe, patriark klan Zuo, bahkan lebih cantik. Tetapi pada saat ini, dia menempatkan posturnya sangat rendah, tulus dan ketakutan, selesai. Tidak ada arogansi dan gengsi seorang pemimpin klan. Dalam adegan ini, Zhang Yuntao dan yang lainnya semuanya dalam keadaan kacau. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, identitas apapun, otoritas apapun, semuanya kosong dan rentan. Su Yi mendengus dan berkata perlahan, menghabiskan uang untuk membeli kehidupan. Ya, saya, Su, tidak pernah suka membunuh tanpa pandang bulu, jadi beritahu saya, berapa kehidupan orang-orang ini di sini. Tapi mereka hanya bisa menanggungnya. Zuo Xinghe menstabilkan pikirannya, menggertakkan giginya dan berkata,
di atas kondisi yang diusulkan oleh Taois Su tadi malam, klan Zuo saya bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Tokoh besar keluarga Zuo semuanya berubah warna, dan kondisi yang disebutkan Su Yi tadi malam semuanya bernilai puluhan ribu batu roh kelas 6. Bahkan jika klan Zuo mereka kaya dan memiliki banyak urat batu giok spiritual, jika mereka benar-benar menyerahkan kekayaan seperti itu, mereka tidak akan bisa melambat dalam 3 atau 5 tahun. Ini masih klan Zuo mereka, dan jika itu adalah kekuatan kultivasi lain di prefektur Great Xia Yuping ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh. Melihat perubahan ekspresi para petinggi klan Zuo ini, bagaimana mungkin orang lain tidak jelas, klan Zuo pasti menghasilkan banyak uang kali ini. Tapi Su Yi tertawa dan berkata, di mata Zuo Xinghe Anda, kehidupan klan Zuo Anda hanya kepompong biji giok. Wajah Zuo Xinghe dan tokoh besar lainnya semuanya merah dan jelek. Penghinaan kata-kata ini belum disembunyikan. Wen Xinzhao dan Yuan Heng tidak bisa tidak merasa sedikit kasihan di hati mereka, dan mereka menderita untuk diri mereka sendiri. Siapa yang bisa mereka salahkan? 5 kali. Su Yi tidak terus mengejek pihak lain, dan berkata langsung, membeli kehidupan kalian, kurang dari jumlah ini, hari ini kuil ini akan pertumpahan darah. Hai. Zuo Xinghe menarik napas, wajahnya sangat berubah, dan berkata, teman Su, harga ini untuk mengosongkan kekayaan keluarga Zuo kita, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkannya bersama. Tokoh-tokoh besar di klan Zuo itu hampir terpana, hati mereka seolah ditusuk dengan pisau, begitu kejam, tidak ada bedanya dengan mengambil nyawa lama mereka. Rekan Daoisu, saya sudah mengakuinya, tetapi Anda telah mempermalukan saya lagi, dan sekarang Anda membuat tuntutan yang berlebihan. Saya benar-benar berpikir bahwa Zuo adalah talenan, dan saya hanya bisa membiarkan Anda membantai. Penatua ketiga Zuo Yunchao tidak bisa menahan cibiran dan berkata, katakan, tetua kedua klan Zuo adalah biksu hebat dari kuil Mahachan. Jika Anda benar-benar merobek wajah Anda, maka nama keluarga Anda adalah Su. Saya tidak bisa ambil lagi. Zuo Xinghe mengerang dalam hatinya, berteriak dengan buruk. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Su Yi menatap Zuo Yunchao dengan dingin dan mengangkat tangannya dalam kehampaan. Sebuah energi pedang tiba-tiba muncul, menusuk tenggorokan Zuo Yunchao. Anda. Zuo Yunchao menutupi tenggorokannya dengan tangannya dan melebarkan matanya, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Segera, dengan bunyi gedebuk, Zuo Yun jatuh ke langit. Dia hanya di alam Yuanfu, jadi dia tidak bisa menghentikan pukulan Su Yi. Aku ingin melihat apakah kamu klan Zuo berani merobek wajahmu. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik Zuo Xinghe dan yang lainnya. Zuo Xinghe sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila. Tetapi dia hanya bisa menahan diri dan berbisik, rekan Taoisu, kami dapat menyetujui persyaratan Anda, tetapi kami benar-benar tidak dapat menghasilkan begitu banyak harta untuk saat ini, dapatkah Anda beri saya waktu untuk bersiap? Pada saat ini, Huo Yunseng tidak bisa tidak berkata, Su Yi, semua orang di keluarga Zuo sudah tahu bahwa mereka salah. Su Yi melirik Huo Yunseng, tubuh yang terakhir membeku, dan wajahnya berubah ketika dia ketakutan oleh tatapan acuh tak acuh Su Yi. Dia menggigit peluru dan berkata dengan tegas, mengapa, menurut Anda saya salah? Su Yi mengabaikannya, memandang Zuo Xinghe, dan berkata, aku tidak bisa menunggu selama itu, tapi aku tidak akan sengaja mempermalukanmu. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan harta itu, kamu bisa menggunakan harta lain yang datang. Zuo Xinghe terdiam, dia menyadari bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver. Setelah beberapa saat, dia bergerak di dalam hatinya, memikirkan harta karun, dan berkata setelah berunding, teman Su, aku memikirkan hal yang aneh, tolong tunggu sebentar. Berbicara, dia buru-buru mengirim seorang pelayan tua untuk pergi. Tidak lama kemudian, pelayan tua itu kembali dengan sebuah kotak kayu hitam. Teman Su, tolong lihat. Zuo Xinghe membuka kotak kayu hitam itu. Di dalam kotak kayu, ada sebuah benda berukuran kerikil yang berdebu. Ini adalah batu giok misterius. Itu digali dari kedalaman vena spiritual raksasa di keluarga Zuo saya 3 tahun lalu.
Pada saat itu, ketika batu giok itu digali, sebuah penglihatan luar biasa terjadi. Suara surgawi seperti suara surga yang melayang, dan ada semburan ruiksia yang melayang seperti kelopak. Zuo Xinghe mengatakan ini, dan menghela nafas, saya pikir saya telah memperoleh harta yang tak tertandingi, tetapi Biksu Zuo kami telah belajar untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak dapat melihat bahwa batu giok misterius ini memiliki betapa indahnya. Hanya dapat dipastikan bahwa ini harta tidak takut air dan api, dan teksturnya keras. Bahkan jika pembudidaya hebat dari alam transformasi roh melakukan upaya penuh, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada harta ini. Zhang Yuntao dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat dengan rasa ingin tahu. Sui juga meneliti hal ini, matanya halus, dan bahkan ada ekspresi terkejut yang tidak bisa ditahan di antara alisnya. Di lubuk hatiku, itu membuat gelombang. Melihat Sui terdiam dan ekspresinya sedikit aneh, Zuo Xinghe tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dia berkata, rekan Taois Su, meskipun saya tidak tahu asal-usul harta ini, saya berani menyimpulkan bahwa itu sama sekali tidak biasa dan sebanding, dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Harta, saya tidak tahan untuk mengambilnya. Harta ini keluar. Sui mengangguk, matanya aneh, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa keberuntungan keluarga Zuo Anda cukup baik. Karena, di benua Changqing hari ini, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih baik darinya, betapa langka dan berharganya harta karun di kota kayu ini, bahkan jika mereka ditempatkan di Kyushu liar, mereka milik permata langka. Keluarga Zuo dapat menemukan harta karun seperti itu dari urat biji, bagaimana mungkin Sui tidak merasa emosional? Jika keberuntungan keluarga Zuo saya bagus, bagaimana saya bisa menghadapi bencana hari ini? Hati Zuo Xing pahit dan cemberut. Saya ingin harta ini, Anda keluarga Zuo hanya perlu membayar dan menukar harta kepompong biji giok. Sui membuat keputusan. Mendengar ini, Zuo Xinghe menghela nafas lega, membungkuk dan berkata, terima kasih karena tidak membunuh sesama Taois. Menggunakan batu giok dengan asal misterius tetapi tujuan yang tidak diketahui, sebagai imbalan atas pengertian Sui, dia tidak perlu membayar 5 kali lipat harganya, yang membuat Zuo Xinghe bahkan sedikit senang. Orang-orang besar dalam keluarga Zuo juga bersantai. Tentu saja mereka tidak bodoh. Karena Sui bersedia bertukar seperti ini, itu pasti berarti bahwa di matanya, nilai batu giok misterius itu jauh dari sebanding dengan 5 kali harta karun. Namun, untuk keluarga Zuo mereka, tidak peduli betapa berharganya batu giok misterius ini, bagaimanapun juga, itu tidak berguna, dan tidak akan tertekan jika ditukar. Sui tidak akan menjelaskan, betapa langkanya harta giok misterius di dalam kotak kayu ini, jika nilainya, itu sama sekali bukan harta batu spiritual. Segera, Zuo Xinghe menyerahkan harta kepada Sui bersama dengan batu giok misterius di dalam kotak kayu. Harta penyimpanan berisi harta yang dibayarkan untuk membeli kepompong bibit giok. Ada 3.000 batu spiritual peringkat 6, 800 obat spiritual peringkat 6, 100 buah batu giok spiritual untuk memperbaiki jimat, dan 500 jenis bahan spiritual peringkat 6. Kekayaan semacam ini adalah untuk melubangi bagian bawah beberapa kekuatan kultivasi, saya khawatir saya tidak akan bisa mengeluarkannya. Sui berbicara dengan tenang. Dia merasakannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada harta misterius dan langka di tangan keluarga Zuo. Jadi, Sui juga berubah pikiran. Ayo pergi. Tanpa melihat betapa jeleknya wajah para petinggi keluarga Zuo, Sui berbalik. Yuan Heng dan Bai Wenxing segera mengikuti. Wen Xinzhao sedikit bingung. Kali ini, jelas ada banyak rahasia tersembunyi dalam pembunuhan itu, tetapi tampaknya Sui tidak berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Huo Yunseng, Qian Tianlong, dan Sun Feng menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka sangat khawatir bahwa hal-hal akan terungkap dan Sui akan membalas dendam. Tapi sekarang, sepertinya, Sui masih tidak tahu siapa majikan tukang perahu itu. Kakak Zuo, aku juga pergi. Zhang Yuntao menyerahkan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Xinghe dan yang lainnya. Ketika bencana seperti itu terjadi di keluarga Zuo, tidak mudah bagi mereka orang luar untuk tinggal.
Urusan hari ini membuat saudara Zhang tertawa, jika memungkinkan, saya harap saudara Zhang tidak akan menyebarkan urusan hari ini, jika tidak, keluarga Zuo saya akan berada dalam keadaan Yuping ini di masa depan. Saya khawatir saya akan membawanya lagi. Aku tidak bisa berhenti. Zuo Xinghe menghela nafas, patriark klan Zuo tampaknya telah berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Yuntao mengangguk. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Saudara Zuo, kadang-kadang merupakan berkah untuk dapat menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Jika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Saya pikir itu bukan hasil yang buruk. Bahwa masalah ini berakhir seperti ini. Zuo Xinghe terkejut, dan wajahnya tidak yakin. Bagaimana dia tidak bisa mendengar, Zhang Yuntao mengingatkan mereka untuk membiarkan klan Zuo mereka sepenuhnya melepaskan rencana mereka untuk membalas dendam di masa depan. Terima kasih atas saran Anda. Zuo Xinghe menyerah. Sampai dia melihat Zhang Yuntao dan yang lainnya pergi, Zuo Xinghe hanya bisa menghela nafas. Kali ini, harga yang dibayar oleh keluarga Zuo mereka tidak diragukan lagi terlalu berat. Untungnya, Su Yi menepati janjinya dan tidak mengambil kepompong biji giok itu. Zuo Xinghe hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Patriark, tetua ketiga terbunuh, batu giok misterius juga diambil, dan kami bahkan membayar harga yang mahal untuk membeli kepompong biji giok. Apakah begitu? Penatua Agung melangkah maju dan membuka mulutnya. Menurut pendapat saya, masalah ini harus diberitahukan kepada Sing Qiong, dengan identitasnya sebagai tetua kuil Mahacan, ditambah dengan budidaya alam roh, membunuh Su Yi ini tidak akan menjadi masalah. Seseorang mengeluarkan suara membunuh. Jungkir balik keluarga Zuo hari ini terlalu besar, membuat petinggi keluarga Zuo ini menahan napas. Diam. Zuo Xinghe menegur, dengan wajah dingin, tukang perahu pernah membunuh muda Oren, seorang pembudidaya alam transformasi roh, tetapi tukang perahu ini mungkin telah mati di tangan Su Yi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan saudara saya Sing Qiong Dao Xing, bisakah tidak ada kerugian? Bahkan jika kita meminta Sing Qiong untuk mengambil tindakan, jika Sing Qiong gagal membunuh Su Yi, bagaimana keluarga Zuo kita dapat menanggung akibatnya? Suara itu penuh dengan keagungan dan kemarahan. Semua orang terdiam. Zhang Yuntao mengatakannya dengan baik. Acara hari ini, berakhir seperti ini, sudah merupakan hasil yang bagus. Keluarga Zuo kami, tidak tahan lagi dengan lemparan seperti ini. Zuo Xinghe bergumam. Kenapa dia tidak ingin balas dendam? Mengapa Anda tidak ingin membunuh Su Yi? Tetapi dia lebih tahu bahwa begitu dia melakukan ini, baik atau buruk tidak akan dapat diprediksi. Di bawah langit, kapal harta karun terbang menjauh. Di dalam ruangan, Su Yi duduk di kursi rotan dan memandangi batu giok misterius di tangannya. Ini lebih seperti benih daripada batu giok. Benih yang dipelihara oleh kekuatan, asal dunia. Di Great Wilderness Kyushu, harta ini memiliki nama lain, benih dao bawaan. Ini berbeda dari benih kekuatan primitif yang disulap oleh kultivator alam bigu di dalam tubuh. Yang disebut dewa bawaan, ketika mereka lahir, memiliki asal-usul bawaan dari dao dan sajak dao bawaan, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Misalnya, pohon dunia berkelana, yang ditanam di tanah suci Buddha, Xiao Sitian, di gurun besar Kyushu adalah objek ilahi bawaan. Dan pohon dunia yang berputar ini diubah oleh biji dao bawaan. Benih dao bawaan tidak hanya dapat menumbuhkan objek ilahi seperti pohon dunia berputar, tetapi juga berevolusi menjadi prajurit ilahi bawaan. Yang paling terkenal di Great Wilderness Kyushu adalah pedang Su Yi, Three-Inch Heaven Heart, di kehidupan sebelumnya. Pedang ini awalnya adalah benih dao bawaan. Setelah Su Yi mengolah dan memeliharanya dengan berbagai metode rahasia dan materi ilahi, secara bertahap berakar dan bertunas, dan akhirnya tumbuh menjadi pohon anggur labu. 3.000 tahun untuk mekar, 3.000 tahun untuk berbuah, dan akhirnya labu safir. Dinamakan demikian, 3 inci surga hati, oleh Su Yi. Pedang ini menempati urutan ketiga dalam daftar Great Wilderness Fantastic. Ketika dia bertaruh dan memancing dengan hantu tua pembawa peti mati di depan kolam kelahiran kembali Netherworld,
lelaki tua ini sangat menginginkan San Instiansin sehingga dia meminta Suyi untuk menggunakan pedang ini sebagai taruhan. Di mata Suyi, nilai Sanchun Tianxin bukanlah peringkat sama sekali, itu adalah pedang yang paling sesuai dengan hatinya. Singkatnya, benih dao bawaan, pasti melihat langit, dan itu juga bisa disebut harta langka. Itu lahir dari asal dunia, dapat tumbuh menjadi objek ilahi seperti pohon dunia berputar, dan juga dapat diubah menjadi senjata ilahi bawaan seperti hati surgawi 3 inci. Suyi tahu banyak contoh lelucon. Seperti Bliss Demon Land, kekuatan iblis pertama di Great Wilderness, yang pernah mengklaim telah menemukan spesies tao bawaan yang langka, setelah hampir 1000 tahun berkultivasi materi dan kerja keras materi. Pada akhirnya, tapi saya memelihara ayam tua yang berwarna-warni. Kaisar Iblis sangat marah sehingga dia langsung merebus dewa tua itu. Setelah kejadian itu, Kaisar Iblis Tianyao menertawakan dirinya sendiri, ini seharusnya menjadi ayam paling mahal di Gurun Agung Kyushu sejak zaman kuno, dan ibuku adalah orang pertama yang memakan ayam ini sepanjang sejarah, dan itu dapat dianggap sebagai sejarah. Ini adalah yang pertama dari jenisnya, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di masa lalu, dan tidak ada yang datang sejak itu. Contoh seperti ini tidak jarang. Singkatnya, benih dao bawaan sama dengan batu sumber spiritual. Saya tidak tahu jenis artefak ilahi bawaan apa yang akan didapatnya sebelum mekar dan menghasilkan buah. Namun, tidak peduli apa, tidak peduli untuk kaisar, atau untuk tao kuno teratas di Great Wilderness Kyushu, tao bawaan, jelas merupakan harta yang tak ternilai, bukan sumber daya budidaya dunia yang dapat diukur. Karena itu, ketika dia melihat benih tao bawaan ini dalam keluarga Zuo, Suyi akan mendesah bahwa keluarga Zuo beruntung, sehingga sikapnya terhadap keluarga Zuo juga berubah. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah menyelamatkan keluarga Zuo. Aku hanya tidak tahu. Jika keluarga Zuo tahu, batu giok misterius itu ternyata adalah harta karun. Apakah Anda merasa menyesal? Atau putus asa untuk menangis dengan Suyi? Mungkin. Namun, hanya Suyi yang tahu bahwa spesies tao bawaan ini ditakdirkan untuk tidak berguna di tangan keluarga Zuo. Alasannya adalah bahwa memelihara benih dao bawaan membutuhkan teknik rahasia yang unik, waktu dan usaha yang lama, dan sejumlah besar harta surga dan bumi untuk makanan. Ini adalah garis keturunan dao kuno di Kyushu liar. Untuk membiakkan benih dao bawaan, dibutuhkan persiapan dan persiapan bertahun-tahun sebelumnya. Kekuatan kultivasi biasa tidak tahan dengan konsumsi dan penantian semacam itu. Adapun keluarga Zuo, itu hanya kekuatan kultivasi di benua Changqing. Tidak mungkin, kondisi tidak diperbolehkan. Dengan kemampuan saya saat ini, dalam waktu singkat, saya ditakdirkan untuk tidak dapat memelihara spesies bawaan tao ini. Namun, ketika saya menginjakkan kaki di jalan spiritual, saya dapat menggunakan teknik rahasia untuk menyegel benih dao bawaan ini di lautan pengetahuan, dan menggunakan napas dan kekuatan pedang 9 penjara. Untuk memelihara hal ini. Dengan cara ini, dalam 10 tahun, benih dao bawaan ini dapat mekar dan berbuah. Suyi tenggelam dalam pikirannya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah memperoleh lebih dari 1 benih dao bawaan, sampai kemudian, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa kekuatan pedang 9 penjara dapat sangat mempersingkat waktu kehamilan benih dao bawaan. Selain itu, tidak perlu menghabiskan sumber daya alam untuk makanan. Sayangnya, ketika dia menemukan rahasia ini, sudah terlambat puluhan ribu tahun baginya untuk mendapatkan hati surga 3 inci. Kalau tidak, ketika hati surga 3 inci dikandung, tidak perlu merepotkan, dan tidak perlu menunggu hampir 6.000 tahun. Kakak Su, apakah kamu mencariku? Saat Suyi memikirkannya, di bawah bimbingan Yuan Heng, Wen Xinzhao datang, dan ada sedikit keraguan di wajah cantik dan menawan itu. Suyi menyingkirkan benih dao bawaan, memandang Wen Xinzhao, dan berkata, saya dapat yakin bahwa orang yang menyewa tukang perahu ada di kapal harta karun ini, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.